Hai semua, selamat datang di channel Alan Winanda. Ya, di beberapa video sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang Honda Astrea Grand atau Grand Bulus dan sampai ke generasi setelahnya yaitu Honda Supra atau yang paling baru Honda Supra X125 injeksi atau FI. Nah, di belakang saya sudah ada motor yang punya sejarah juga di Indonesia, bisa juga dibilang legend dan generasinya lebih lama dari sebuah Astrea Grand atau Astrea Series. Ya, sudah ada Honda C70 dan dia lebih klasik, lebih lama, lebih senior ya. Kalau mau bilang lebih tua kayaknya kurang pantas gitu ya, karena kondisinya masih bagus banget. Dan untuk lebih jelasnya simak videonya sampai selesai. Ya, oke, jadi di samping saya sudah ada Honda C70 seperti tadi yang saya bilang. Dan sebenarnya Honda atau pabrikan motor Honda ya, itu pertama kali mereka menjual dan memproduksi motor Honda itu namanya Cup atau keluarga. Seperti yang ada di samping saya itu salah satu dari varian atau keluarga Cup Series. Nah, generasi pertamanya itu dulu dibuat pada tahun 1958, jadi udah lama banget. Itu dengan Honda C100 dan baru dijual resmi di Indonesia itu tahun 1961. Ada C100 dan ada C102 yang joknya lebih panjang. Dia diproduksi sampai tahun 1965, kemudian 1966 keluar generasi keduanya. Nah, itu ada beberapa varian lagi, diantaranya ada Honda C50, Honda C70 tapi generasi yang lebih tuanya lagi karena generasi kedua atau yang lebih lama yang sebelumnya. Kemudian ada Honda C70, Honda C90 setahu saya. Dan itu sampai tahun 1972 atau 73 awal. Nah, di 73 pertengahan barulah diproduksi Honda C Series atau Cup Series itu tadi, generasi ketiga seperti yang ada di samping saya, sampai tahun sekitar 1980 atau 1981. Nah, 1981 sudah berganti menjadi generasi Astrea Series atau generasi pertamanya itu ada Astrea 700. Nah, saya memang bukan anak motor banget, jadi kalau ada salah-salah dalam penyampaian mau dikoreksi di kolom komentar di bawah aja, nggak apa-apa. Sama-sama belajar juga. Dan dia adalah Astrea itu tadi kemudian sampai ke Astrea Supra tahun 97, Supra X tahun 2000 yang masih 110 cc, sampai Supra X125 yang pada akhirnya tidak menggunakan nama Astrea lagi itu sejak tahun 2005. Jadi mungkin Honda Supra itu kalau ditarik garis lurus keturunannya dia ya, karena motor bebek di Indonesia ada juga lainnya kayak Honda Revo juga gitu. Nah, bisa dibilang dia itu juga leluhur atau nenek moyang motor-motor bebek yang ada di Indonesia. Mungkin sebelum mulai pembahasannya harusnya saya sungkem dulu ya sama dia, karena memang senior banget itu, sangat ikonik. Biarpun saya bukan anak motor banget, tapi nggak tahu kenapa kalau saya lihat motor tua klasik yang tahun-tahun lama kondisinya masih sangat bagus kayak gitu, apalagi itu rasanya seneng banget. Biarpun tentunya itu hasil restorasi ya, bukan yang original dari baru, karena dulu itu yang paling populer warnanya warna merah, ada juga warna biru, dan juga warna hijaunya itu hijau tua, bukan hijau itu kan dicat lagi, tapi aslinya dasarnya juga warna hijau. Dan kalau mau lihat build quality-nya motor-motor lama itu, selain desainnya itu lucu, kecil, mungil, dan juga menyenangkan gitu loh buat dilihat. Apalagi part-partnya hampir sebagian besar masih aslinya, ada beberapa yang diganti, nanti akan saya jelaskan. Nah, itu build quality-nya coba dilihat tuh, itu besi sampai ke tengah speedometernya, itu ringnya juga logam, kemudian itu spionnya besi juga, sampai ke
Nah itu apa namanya, lampu senya besi, dan lampunya sendiri masih benar-benar pakai kaca, bukan pakai plastik atau mika. Dan sengaja tidak diganti LED supaya dapat kesan klasik dan retronya. Kemudian kalau dilihat itu, nah itu di bawahnya ada lampu kota juga, dan ada tulisan 70 Deluxe. Nah itu, dan oh keren loh, itu masih aslinya loh ternyata. Dan itu lampunya masih ada tulisannya Stanley. Nah di situ juga Stanley, masih originalnya. Dan itu pastinya besi ya. Wah, cuman kalau oh itu juga besi. Nah sayapnya sih jelas plastik ya. Nah yang disitunya, kemudian spakbor depannya itu juga plastik, tapi kalau yang samping-sampingnya itu besi ya. Motor dulu itu pasti ada kayak gitunya. Nah ada putih-putihnya kayak gitu. Sampai ke Astrea 700 juga masih ada. Dan ada itu jepitan buku kalau orang dulu bilang. Kalau biasanya dipakai buat bawa jas hujan, karena di situ nggak ada kompartemen buat nyimpennya di bawah jok. Serta nah itu suspensi depannya itu masih pakai model lama, namanya leading link. Jadi dia tercover rapi, dan itu bahannya besi juga tuh. Nah tuh, kemudian rem depan belakangnya masih tromol biasa, dan banyak dikasih itu ya white strip gitu ya, biar lebih kelihatan klasik dan retronya. Mengkilap banget loh, kondisinya masih bener-bener seger. Nah kemudian nah untuk apa, untuk tombol-tombolnya itu atau panel-panel instrumennya, di situ itu ada lampu, kemudian lampu jauh dan dekat, ada klakson, ada double starternya, atau electric starternya juga. Untuk motor pada zamannya bisa dibilang sudah cukup modern dan canggih ya. Waktu itu ada double electric starternya, tapi memang belum berfungsi karena belum selesai untuk kabel-kabelnya itu. Nah lampu senya itu unik, nggak ditaruh di sebelah kiri kayak motor-motor yang baru, digeser ke kiri atau ke kanan, tapi dia di sebelah kanan. Dan kalau dinaikkan itu ada tulisannya R, ngesen kanan. Kalau diturunkan itu ada tulisannya L, ngesen kiri. Jadi emang ya mungkin zaman dulu memang pakemnya seperti itu ya. Kemudian sampai handle-nya itu masih dipertahankan aslinya, itu sampai aus, dan itu sampai, karena itu memang benar-benar originalnya. Jadi masih biar feel-nya tahun 70-an atau 80-an itu masih benar-benar dapat. Spionnya juga keren ya. Saya suka loh lihatnya dari tadi, beneran. Dari motor itu dicuci. Dan kita lihat langsung sebelah kanannya. Bentar, saya geser dulu karena motornya cukup ringan. Nah tuh, nah ada tadi beberapa part yang memang sudah diganti ya, seperti mesinnya Honda C70 itu aslinya 70 cc kapasitasnya, dia pakai 3 speed transmisinya, dan tenaganya itu kalau nggak salah sekitar 6 HP, torsinya 5,5 Nm setahu saya ya itu. Tapi itu mesinnya sudah diganti punya Astrea Prima, jadi 100 cc dan 4 speed. Apa namanya, dah itu kalau dilihat motor-motor zaman dulu di tengahnya itu ada kotaknya kayak gitu, dan itu bisa dibuka. Itu filter udaranya itu nyambung ke situ untuk ngisap udaranya. Saya ingat saya untuk filter udara itu ke situ. Nah itu kalau itu tambahan sih, tempat buat itunya apa, buat naro-naro barang. Kemudian nah tuh masih originalnya. Oh itu juga, nah itu juga boxnya, itu tempat aki sih, itu masih aslinya dan besi, semuanya besi. Nah dan yang bikin unik lagi di lengan ayunya itu kan modelnya masih bulat-bulat gitu ya. Dari situ ada bulatannya juga. Nah setahu saya itu dulu dari karet. Nah bener kan, bahannya itu dari karet, biar di tengahnya itu bolong, lubang tembus ke sana, biar nggak kena air kalau hujan, supaya nggak karatan gitu ya. Emang benar-benar diperhatikan. Kemudian nah itu bukan buat buka joknya, tapi itu buat pengait helm aja. Kemudian knalpotnya bentuknya tuh lucu, jadi dari situ kecil, kemudian di tengahnya gede, di paling belakangnya di ujungnya itu kecil lagi, jadi macam kayak ikan cucut gitu ya modelnya knalpotnya tuh. Dan tapi masih asli bawaan original Honda, tuh ada tulisannya Honda di situ ya, nggak panas karena udah berhenti lama sih. Nah kalau bannya itu yang depan tuh sama kayak yang belakang, ring 17,
tapi peleknya, tapi yang depan ring ukurannya 225, yang belakang 250. Keren ya. Kita ganti dulu ngadepnya ke sana, kita bahas belakang sama samping kirinya. Nah oke, di bagian sampingnya dulu yang sebelah kiri itu yang mau dibahas. Itu, nah tadi yang saya bilang itu ada beberapa yang diganti, mesin, kemudian pijakan kaki atau footstep, pijakan persneling, itu punya Astrea Prima juga sama yang injekan remnya juga. Kemudian standar samping dan tengah juga punya Astrea Prima. Karena kalau cari part aslinya mungkin agak susah ya, motor lama juga. Nah itu setahu saya dulu tuh tempat buat nyimpen toolkit kayaknya kalau nggak salah tuh, alat-alat. Jadi dulu tuh keluarga ada yang pakai, ada yang punya warnanya merah, tapi saya masih kecil ya udah, dan itu udah lama banget. Saya juga nggak begitu mengartikan, lupa juga. Nah kunci kontaknya itu ada di situ. Jadi emang itu tempatnya ada di situ. Kemudian motor-motor dulu tuh ada coknya. Nah yang asli, mesin aslinya juga, dan ada keran bensinnya nggak ya? Oh nggak ada, belum, nggak ada keran bensinnya. Jadi saya lupa bilang kalau kunci stangnya itu ada di situ. Nah kunci stangnya sendiri di situ, kunci kontak di situ, nah di situ sama. Nah itu tadi yang saya bilang itu ada tutup karetnya supaya nggak karatan. Nah footstepnya memang modelnya seperti itu, tapi itu karetnya di upgrade lagi. Sama tutup rantainya itu masih asli, dan itu besi loh. Besi. Nah kalau mau melumasi rantainya di situ, dari situ itu ada lubang, dikasih gemuk atau oli semacamnya gitu ya buat pelumas rantai. Tapi sebenarnya itu ada tutupnya karet hitam, cuman itu udah nggak ada lagi, atau mungkin masih di rumahnya pemiliknya. Saya juga tadi lupa tanya. Sama nah untuk buka joknya sebenarnya dulu itu di sebelah situ ada kuncinya, cuman karena itu sudah rusak dan carinya agak susah, itu jadi bukannya itu pakai tuas gitu. Nah itu bagian dalamnya, bagian bawah joknya. Itu joknya masih mempertahankan aslinya. Itu cuman, nah itu udah di itu lagi ya, di retrim lagi, dan busanya ditambahin. Kapasitas tankinya itu sekitar 3,5 liter setahu saya itu. Dan nggak ada kompartemen, nggak ada space apa-apa. Memang simpel banget kayak gitu. Jas hujan itu biasanya dilipat kecil-kecil, taruh di situ, tekan sama jok. Kalau nggak ditaruh di jepitan yang ada di depan. Dan dulu itu yang jepitan belakang itu setahu saya kalau beli baru opsional. Jadi bisa pakai atau enggak gitu. Nah, tutup lagi. Nah, kita lihat belakangnya tuh. Kalau mau lihat, lampu sennya senada sama yang di depan bulat, dan itu masih ada tulisannya Stanley bener-bener dibersihin. Dan tangkainya dari besi loh, itu tangkainya itu dari besi. Nah sampai dudukan atau tempat lampu rem belakangnya itu dari besi juga, bakur belakangnya juga. Jadi kalau ada motor klasik lewat di jalan, ya kita menghindari aja lah. Kalau ditabrak sakit pasti karena besi semua. Nah rasanya, pengen tahu dengar suara mesinnya ya, bentar saya kontak. Nah tuh, karena kondisi mesinnya fit banget, tadi saya starter sih nggak usah pakai digas. Nah gitu tuh, suara knalpotnya tuh ciri khas banget Boda C70. Alus-alus ngebas gitu loh, jadi mantep rasanya. Dan di panel di speedometernya itu mentok cuma sampai 100. Di situ ada indikator buat lampu sen dan buat netralnya, sama itu ada 1, gigi 2 sampai gigi 3, karena dia memang originalnya kan aslinya cuma sampai gigi 3 ya. Nah kita jalan-jalan bentar yuk pakai motornya, biarpun tadi saya juga udah nyoba. Gimana rasanya? Rasanya tuh seneng banget. Saya
nggak akan bahas tenaga mesinnya, torsinya, kemudian handlingnya gimana, enggak lah ya. Karena motor-motor klasik, motor bisa dibilang itu kolektor item ya. Karena yang punya kebanyakan itu pasti mengkoleksinya, nggak dipakai tiap hari. Kalaupun dipakai tiap hari juga kayaknya sayang ya kalau kondisinya masih bagus gitu. Itu enak banget. Kita serasa, kalau saya ya ingat waktu masih kecil dulu, itu diboncengin pakai Honda C70 itu juga pernah dulu. Jadi ataupun kalau yang dulu pernah punya, mungkin beli dari waktu masih barunya motor itu, ya mungkin Pak udah pada tua-tua juga ya, tapi rasanya pasti pengen bernostalgia lagi. Dan kalau dinaikin tuh itu udah, kalau joknya sih emang udah ditambahin ya di retrim, tapi suspensinya cukup empuk loh, beneran tuh. Jadi nah, suspensi depan belakangnya itu empuk, dan leading link itu pasti memang terkenal empuknya. Nah tuh, mentul-mentul rasanya. Dan kalau di rem, nah di rem kalau kita jalan di rem belakang itu dia ambles ke bawah, tapi kalau jalan ke depan di rem depan dia ngedongak ke atas. Jadi itu motor bisa nunduk, bisa juga ngedongak gitu. Jadi emang lucunya di situ. Tadi juga rasanya kadang-kadang pengen ketawa sendiri gitu ya. Dan yang pasti banyak dilihat orang di jalan. Sampai ada yang ngacungin jempol. Ada juga menurut pengakuan si pemilik motornya juga pernah sampai motornya tuh, bentar ada motor lewat. Pernah sampai di jalan itu diberhentiin orang, dikira mau apa, ternyata cuma mau tanya motornya dijual nggak gitu. Emang enak banget. Dan karena mesinnya udah diganti punya Prima ya, Astrea Prima, jadi ya lebih bertenaga. Tapi kalau mesin aslinya mungkin saya bisa sampaikan, karena dulu saya pas lagi belajar motor tuh pernah pakai Honda C70 juga warna merah. Itu nggak kenceng-kenceng banget, larinya tuh ya nggak seberapa, itu ya tenaganya nggak yang besar. Motor memang untuk kehematan bahan bakar dan juga lebih ke arah praktisnya, simpel, karena dimensi bodinya sendiri juga ringkas, ramping, bobotnya juga sangat ringan. Dan itu kenapa orang-orang zaman dulu kalau janjian pasti on time, disiplin waktu banget. Karena motor-motor zaman dulu, apalagi yang mata kayak motor-motor bebek, tenaganya kan nggak gede, larinya nggak kenceng. Jadi kita harus bisa sampai di tempatnya itu tepat waktu gitu, berangkatnya lebih awal. Nah itu penting, patut dicontoh. Dan kalau buat belak-belak itu enak, enteng, ringan, tapi jangan kenceng-kenceng ya, karena dia bukan motor yang stabil. Cuman feel-nya itu loh, apalagi itu handle-nya masih dipertahankan aslinya. Jadi kita berasa jalan di tahun 90-an dulu ya. Memang dulu jalan masih sepi sih, nggak serame sekarang. Sama yang saya suka itu selain banyak dilihat orang di jalan, feels kita bawa motor klasik dan retro itu pasti beda. Sama bahan bakarnya itu hemat banget. Saya baca di beberapa sumber, katanya motor kalau yang masih pakai mesin 70 cc dan 3 speed itu transmisinya bisa 1:70 km/liter. 1 liter 70 kilo, hemat banget. Bener-bener top ya Honda kalau bikin motor. Yang diutamakan itu kehematan, kemudian kenyamanan, empuk juga, tentunya kepraktisannya, dan kualitasnya juga. Karena motor-motor lama tuh kayak yang tadi saya bilang, besi, hampir semuanya besi. Apalagi kondisinya masih bagus itu ya. Enak loh beneran tadi hasil jalan-jalan tadi, apalagi spionnya bulat itu, wah rasanya jadi pengen punya. Padahal dulu punya kendaraan atau mobil klasik satu aja cuma sebentar udah dijual, dan rasanya nyesal pengen punya lagi. Menyenangkan ya. Jadi penggiat atau penggemar kendaraan klasik retro di Indonesia, baik itu motor, mobil, itu memang semakin banyak dan bertambah banyak lagi yang hobi motor-motor seperti yang ada di samping saya, kemudian mobil yang lama juga itu. Dan kita seharusnya, khususnya saya pribadi itu salut juga, patut mengapresiasi ya. Jadi
karena effort untuk menjadikannya seperti baru lagi, kemudian untuk mempertahankan maintenance dan segala macamnya, belum lagi cari part-partnya itu butuh waktu dalam segala halnya, dan nggak hanya waktu tapi tenaga, pikiran, biaya, banyak lagi yang akan dibutuhkan. Tentunya motor yang atau kendaraan yang tidak dipakai setiap hari, tapi sekalinya dipakai sore, jalan-jalan berapa hari sekali, atau pas weekend jalan-jalan gitu ya, itu langsung jadi pusat perhatian orang. Nah, disitulah nilai lebihnya atau apa yang sebenarnya yang kita dapatkan dari sebuah kendaraan klasik atau retro. Dan enak kok rasanya, beneran, bensinnya irit banget dari tadi. Itu kalau di situ memang nggak ada petunjuk bahan bakar ya, jadi memang kita harus lihat tangkinya. Dan pajaknya itu cukup murah, sekitar kayaknya 50 ribuan tadi saya lihat di STNK. Itu udah total ya, itu udah total pajaknya itu untuk plat D Bandung Kota itu. Nah, sekian video dari saya mungkin tentang Honda C70. Wah, masih ada tulisan deluxe-nya juga. Aduh, nyenengin banget ya, rasanya pengen punya itu. Buat itu aja, buat apa? Memang jadi pusat perhatian orang kalau di jalan. Tapi kan yang dilihat positif, nyenengin gitu ya. Oke, sekian video dari saya tentang Honda C70 tahun 1991, dan jangan lupa subscribe, klik like, share video ini ke media sosial Anda. Juga tulis kolom komentar di bawah bagaimana pendapat Anda tentang Honda C70, atau yang punya motor-motor klasik dan mobil-mobil retro juga. Silahkan share di kolom komentar, kita sama-sama belajar, dan klik gambar lonceng agar bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan, sampai jumpa pada video yang lainnya.